Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama saya ingin mengucapkan kepada kehadiran Bapak Ibu guru semua yang telah meluangkan waktunya untuk rencana tindak lanjut yang akan saya jabarkan. Di sini saya menjabarkan yang saya namakan adalah Abugi si Perangga. Apa itu Abugi si Perangga? Yaitu aktif berperan untuk kegiatan simulasi pertandingan olahraga, pembelajaran berbasis proyek dengan penerapan Sport Education Model atau yang sering disingkat SEM. Jadi disusun oleh saya sendiri yaitu Brian Agassi. Apa latar belakang yang mendasari saya untuk melakukan rencana tindak lanjut ini? Yang pertama yaitu adalah pengalaman yang berbeda. Itu yang biasanya siswa atau peserta didik kita yang olahraga hanya misalnya praktek cuma sepak bola saja, futsal saja, bola voli atau basket. Ya, di sini kita berbuat suasana yang berbeda, yaitu dengan menciptakan suasana baru pada kegiatan pembelajaran PJOK yang dikemas dengan model yang bermakna. Lalu selanjutnya bugar dan sehat. Karena tujuan utama pembelajaran PJOK itu adalah kebugaran peserta didik kita. Maka di sini selain menciptakan suasana permainan kearifan lokal, siswa juga diajak untuk bisa meningkatkan kesehatan dan kebugaran dalam permainan. Ya, apalagi akhir-akhir ini kita sering mengalami kesulitan, yaitu peserta didik kita sangat susah sekali untuk diajak bergerak karena faktornya ada gadget dan sebagainya. Jadi dengan model SEM ini tujuannya agar siswa lebih antusias lagi untuk bisa bergerak dan menjadikan badannya sehat dan bugar. Lalu selanjutnya student agency, yaitu menguatkan kepentingan murid sehingga memberikan keterlibatan pada siswa secara maksimal dengan memberikan suara, pilihan, kepemilikan dan keinginan mereka. Lalu selanjutnya ada komunitas belajar, karena di sekolahan kita ini juga ada komunitas belajar. Diharapkan melalui komunitas sekolah melakukan inovasi dan kolaborasi sesuai dengan peran masing-masing dengan model pembelajaran yang diterapkan. Tujuannya juga agar komunitas belajar kita bisa aktif berkolaborasi. Lalu yang terakhir adalah model SEM. Model SEM itu yaitu model pembelajaran yang memberikan peran peserta didik untuk lebih mendapatkan pembelajaran yang holistik dalam bidang olahraga, baik dari segi sport, entertainment, dan sosial. Jadi di dalam olahraga ini sekarang tidak hanya melulu tentang pertandingan, tapi juga dapat dikemas sebagai bentuk entertainment yang bisa nanti menjual sebagai penonton dan sebagainya. Jadi lebih dikemas, lebih modern. Oke. Lalu tujuan dari si Abugi Perangga ini, yang pertama adalah menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik mengambil peran dalam setiap aktivitas pembelajarannya yang selaras dalam kehidupan nyata untuk mempelajari keterampilan, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial, sehingga peserta didik dapat menerapkan nilai sikap fair play, kerja tim, kemampuan analisis, serta sikap positif. Lalu ada juga tujuan khusus, yaitu untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan keterampilan gerak olahraga futsal. Di sini yang saya ambil adalah futsal, yaitu gerak teknik dasarnya seperti passing, dribbling, shooting dan sebagai perangkat pertandingan dalam futsal. Meningkatkan kebugaran fisik dan kesehatan melalui futsal. Dengan simulasi pertandingan olahraga dapat merangsang minat siswa dalam berpartisipasi dalam pengelolaan pertandingan, mengajarkan pentingnya bekerja sama sebagai tim dan bagaimana komunikasi yang baik. Jadi di sini tujuannya lebih kepada bagaimana peserta didik itu dapat menciptakan atau merasakan bagaimana suasana pertandingan yang sebenarnya. Nanti di situ juga ada atlet yang dapat bermain
juga ada siswa yang berperan sebagai perangkat pertandingan. Di sini yang dimaksud perangkat pertandingan yaitu adalah wasit yang bertugas untuk mengatur jalannya pertandingan. Juga di situ nanti ada panitia seperti nanti yang ada di meja scoresheet. Ya, jadi agar peserta didik nanti bisa merasakan bagaimana sebenarnya atmosfer di dalam pertandingan dan bagaimana sistem pertandingan itu berjalan. Ada pun juga capaian dari langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama di sini ada pengembangan teknik. Capaiannya yaitu peserta didik dapat melakukan passing, dribbling, shooting, dan menjadi wasit dengan benar. Ya. Di sini diharapkan juga untuk pemain yang dapat menjalankan peran sebagai pemain dengan bermain yang baik, yaitu dengan passing dengan teknik yang benar, teknik dribbling yang benar, juga teknik shooting yang benar. Dan selain itu juga di dalam pertandingan selain ada atlet, juga ada wasit yang mengatur jalannya pertandingan. Di sini kita juga mengajari peserta didik kita bagaimana cara menjadi seorang wasit yang baik dalam memimpin pertandingan, adil dalam memimpin pertandingan juga. Langkah-langkahnya agar capaian tersebut bisa terlaksana, yaitu yang pertama, latihan rutin untuk mengajarkan teknik atau keterampilan futsal serta tugas wasit dan sebagainya. Jadi sebelum diadakannya simulasi pertandingan ini, kita juga berlatih bagaimana untuk menjalankan simulasinya agar berjalan dengan baik dan lancar. Lalu tujuan selanjutnya yaitu bertanding yang sportif. Capaian itu peserta didik memahami pentingnya berkompetensi yang sportif. Langkah-langkahnya yaitu pemberian informasi nilai fair play dan etika olahraga, menekankan pentingnya menghormati lawan dan wasit. Nah, di sini yang paling penting dalam sebuah pertandingan yaitu adalah sportivitas atau fair play. Percuma kita menang tapi dengan cara yang kotor atau cara yang curang. Nah, makanya di sini kita ajari peserta didik kita, apalagi peserta didik kita masih dalam usia remaja, usia muda. Jika kita tidak mengajari sikap fair play atau sportivitas dari awal, nanti ketika kelak mereka menjadi atlet atau menjadi sebuah penyelenggara pertandingan, kalau tidak kita bekali dengan sikap sportif, nanti hasilnya akan juga kurang bagus. Karena olahraga ini yang diutamakan adalah sikap sportivitas atau fair play. Lalu yang selanjutnya adalah kolaborasi dan kerja tim. Untuk capaiannya peserta didik dapat berkomunikasi dan bekerjasama sebagai tim. Langkah-langkahnya yaitu latihan tim yang fokus pada taktik dan kerjasama serta kolaborasi di luar lapangan. Hasil yang diharapkan adalah peningkatan kerjasama tim dan aspek-aspek teknis futsal. Ya, jadi di dalam olahraga ini juga pentingnya bekerja sama. Jadi di sini kita juga mengajari peserta didik kita bagaimana bekerja secara tim, secara berkelompok, dan itu nanti juga akan berpengaruh atau bermanfaat bagi kehidupan mereka setelah selesai dalam pendidikan SMA nanti di kehidupan nyata atau di kehidupan sehari-hari. Mereka akan lebih dapat berkolaborasi atau bekerja sama entah di dalam keluarga maupun lingkungan rumahnya. Lalu yang terakhir ada pengenalan olahraga sebagai gaya hidup. Capaian yang pertama adalah peserta didik menunjukkan minat yang berkelanjutan dalam berolahraga. Lalu langkah-langkahnya yaitu mendorong partisipasi peserta didik dalam ajang olahraga. Hasil yang diharapkan adalah mengadopsi gaya hidup yang aktif dan berkelanjutan di antara peserta didik. Di sini yang dimaksud adalah berkelanjutan dalam olahraga. Jadi ketika selesai simulasi ini atau selesai kita mengadakan simulasi ini, diharapkan peserta didik tidak selesai sampai di sini, tapi tetap mereka melanjutkan olahraganya, entah nanti kembali olahraganya futsal, volley atau basket, mereka tetap melanjutkan minatnya di dalam bidang olahraga. Karena apa? Agar anak selalu tetap aktif bergerak sehingga kebugaran tubuh mereka terjaga. Nah, ketika kebugaran tubuh mereka terjaga, ketika nanti mengikuti pembelajaran
entah untuk pembelajaran olahraga maupun pembelajaran mata pelajaran lain, mereka tetap fit dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Nah, jadi di sini juga ada struktur program untuk rencana tindak lanjut. Yang pertama yaitu pengembangan program latihan. Latihan rutin teknik keterampilan futsal untuk meningkatkan keterampilan teknik, fisik dan kerjasama tim saat jam pelajaran PJOK. Jadi ketika waktu pembelajaran kita bisa mengembangkan program ini, yaitu bisa melatih teknik dasar atau teknik keterampilan futsal mereka. Lalu pengaturan program mitra, yaitu latihan peserta didik baik pemain, wasit dan petugas lainnya dibimbing oleh guru PJOK. Latihan laporan kegiatan pembacaan terkait pelaksanaan dibimbing oleh guru yang lain, bisa jadi dari guru kelas 10 maupun kelas 11 maupun bisa juga dari kelas 12. Nah, lalu di sini kita menggandeng tari maupun paduan suara yang bisa juga digunakan untuk entertainment, yaitu agar acaranya berlangsung cukup meriah. Jadi untuk latihan tari, paduan suara dan entertainmentnya kita bisa meminta tolong bimbingan pelatih ekstrakurikuler yang bersangkutan, dan juga dokumentasi pelaksanaan bisa nanti dibimbing oleh tim IT dari SMA Negeri 3 Ponorogo. Lalu target dari rencana tindak lanjut ini, yaitu program ini dilaksanakan dengan target kelas 10 sebagai peserta didik yang melaksanakan kegiatan berbagi peran dalam latihan pengelolaan pertandingan. Lalu rencana pertandingan dari peserta kelas 10 yang dilaksanakan di lapangan sekolah. Ya, jadi di sini sasaran saya adalah kelas 10. Jadi nanti kelas 10 bisa dibagi sebagai atletnya, mungkin sebagai perangkat pertandingan, juga nanti bisa digunakan sebagai supporter yang mensupport temannya yang bermain. Aset yang dimiliki yaitu yang pertama adalah modal manusia. Guru olahraga yang berpengalaman mampu mengorganisir dan mengelola pertandingan futsal dengan baik. Guru bidang studi yang lain yang dapat berkolaborasi dan melatih kegiatan lain selain bermain. Kepala sekolah dapat mendukung kebijakan dan program peserta didik berbakat yang dapat menjadi tutor superior. Jadi di sini modal manusia yaitu kita berkolaborasi seluruh warga SMA Negeri 3 Ponorogo agar rencana tindak lanjutnya atau kegiatan simulasi ini bisa berjalan dengan baik dan melibatkan seluruh aspek atau elemen dari warga SMA Negeri 3 Ponorogo. Lalu untuk aset lapangan futsal sekolah yang dapat digunakan untuk kegiatan latihan dan pertandingan. Dan alhamdulillah kita juga sudah punya lapangan futsal yang sangat memadai, sangat bagus, jadi bisa digunakan. Lalu memiliki 12 bola futsal untuk latihan dan memiliki 2 buah peluit. Ini memiliki 2 buah peluit karena di dalam pertandingan futsal itu wasitnya biasanya dipimpin dengan 2 orang wasit. Lalu memiliki 1 buah papan scoreboard. Jadi di sini papan scoreboard digunakan untuk mengetahui tim mana yang sedang unggul, jumlah gol mana yang lebih banyak. Dan di sini nanti ada scoreboardnya untuk memberitahu atau ada keterangannya. Lalu lembar DSP atau daftar susunan pemain. Jadi nanti di situ sebelum bermain ditulis. Jadi nanti misal dari kelas 10A siapa saja pemainnya, nanti di situ ada nama-namanya. Terus melawan misalnya 10A, kelas 10B, di situ juga nanti ada nama-namanya siapa ya. Yang nama-nama tersebut yang ada di DSP itu nanti boleh bermain, tapi yang tidak terdaftar di DSP ya otomatis tidak boleh bermain. Atau nanti kalau misalnya tetap ngayal mau main, ada hukuman atau sanksi. Terus ada 1 scoring sheet. Jadi itu nanti juga ada scoring sheetnya yang berfungsi untuk mencatat siapa pemain yang mencetak gol, siapa pemain yang terkena kartu kuning, kartu merah, dan nanti bisa dicatat di dalam skor sheetnya. Lalu rencana evaluasi yang pertama observasi langsung, yaitu melibatkan pengamatan langsung selama pertandingan.
untuk mengenai keterampilan teknis dan taktik pemain serta pelaksanaan juri atau panitia pelaksanaan pertandingan. Jadi observasi langsung atau pengamatan langsung, apakah pertandingan atau simulasi ini bisa berjalan dengan baik, apakah sudah sesuai dengan rencana kita, jadi kita bisa observasi secara langsung. Lalu wawancara dengan peserta didik, yaitu melakukan wawancara dengan peserta didik kegiatan simulasi pertandingan olahraga futsal. Ini adalah beberapa kemungkinan tantangan. Yang pertama yaitu manajemen waktu. Pertandingan futsal memerlukan waktu yang lama, mulai dari opening sampai dengan berakhirnya pertandingan futsal. Mungkin untuk opening ketika pertandingan pertama baru pembukaan, biasanya kan ada juga seremoni-seremoni atau opening seperti tadi yang kita entertainmentnya, seperti nanti mungkin ada penyelenggaraan tari-tarian daerah, mungkin juga ada paduan suara atau musik untuk hiburan. Lalu solusi atas tantangan tersebut karena perlunya komunikasi dan kolaboratif dengan kepala sekolah dan guru kelas untuk waktu atau jam pelajaran setelah PJUK. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu agar tidak molor, jadi kita juga harus disiplin waktu. Ketika mungkin acara dimulai jam 7, jadi sebelum jam 7 kita sudah siap, dan ketika jam 7 pas kita bisa segera memulai acara tersebut. Lalu cuaca atau hujan. Salah satu kendala permainan futsal apabila dilaksanakan di lapangan terbuka, apalagi lapangan kita di SMA Negeri 3 Ponorogo ini lapangan futsalnya itu outdoor atau lapangan terbuka. Jadi kalau hujan biasanya kendalanya lapangannya licin. Walaupun sebenarnya untuk futsal sendiri dilakukan ketika hujan tidak masalah, tapi kalau di lapangan kita ketika turun hujan lapangannya licin itu nanti berisiko terhadap peserta didik kita nanti. Jadi solusinya yaitu mengatur dan menyelenggarakan pertandingan baik di jam PJUK pagi hari. Jadi untuk meminimalisir kemungkinan hujan, kita adakan acara ini yaitu di pagi hari. Lalu selanjutnya yaitu cedera peserta didik. Futsal ini kan juga salah satu olahraga yang berisiko cedera tinggi dengan intensitas pertandingan yang tinggi atau intensitas yang cepat. Nanti bocah gabruan, sering adu fisik, nah itu kan di situ bisa menimbulkan cedera atau kemungkinan risiko cedera yang tinggi. Jadi di sini solusinya adalah menyiapkan P3 dan petugas kesehatan, dan juga selain menyiapkan P3 dan petugas kesehatan sebelum bermain, kita berkomunikasikan dengan wasit agar pemain bermain secara sportif, yaitu tanpa ada unsur mencederai lawan. Bermain keras boleh, tapi tidak untuk mencederai lawan. Mungkin itu solusi agar peserta didik terhindar atau meminimalisir dari cedera tersebut. Itu tadi yang dapat saya paparkan dari rencana tindak lanjut saya. Mungkin di sini ada pertanyaan. Kalau cukup, saya akhiri untuk rencana tindak lanjut saya. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.